Ya, selamat pagi para mahasiswa program ganda Komputer Sains Statistik kelas LA06. Baik, hari ini kita lanjutkan dengan contoh ya. Kita sudah buktikan 6 rumus dasar, ya enggak? Laplace T pangkat N sampai Laplace sin perbolik AT ya. Oke. Baik, kita masuk dengan contoh. Terakhir kita sudah buktikan sampai Laplace sin H. Sin H itu sin hiperbolik AT, yaitu A per S kuadrat min A kuadrat. Ini contoh yang 1A-nya adalah Laplace dari T pangkat N. Nah, kita punya rumus Laplace T pangkat N apa? Untuk N-nya bilangan cacah dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Apa? N faktorial per S pangkat N plus 1 enggak? Ya. Sehingga Laplace T pangkat 3 sama dengan apa? N faktorial 3 faktorial per S pangkat 3 plus 1 kan? Sehingga hasilnya adalah apa? 3 kali 2 kali 1 per S pangkat 4 atau 6 per S pangkat 4. Ya. Jelas ya? Jadi ini adalah contoh dari Laplace T pangkat N di mana N-nya bilangan cacah. Ya. Mulai dari 0. Kemudian yang 1B, ya, 1B-nya pecahan Laplace dari T pangkat 1,5. Rumusnya apa? Laplace dari T pangkat N, kalau dia pecahan, gamma N plus 1 per S pangkat N plus 1. Penyebutnya sama ya. Yang N berarti N faktorial itu sama dengan gamma N plus 1 ya. Tapi ada rumusnya, gamma N plus 1 adalah N kali gamma N. Ya. Nanti gamma N plus 1 itu rumusnya adalah N kali gamma N. Ya. Yang sama dengan N faktorial. Ya. Nah, sesuai rumusnya adalah gamma N-nya 1,5 plus 1 per S pangkat 1,5 plus 1. Enak. Ini rumus. Ya, silakan. Rumus gamma T pangkat N dalam bentuk gamma ya. Jadi sama dengan gamma berapa nih? Nah, rumusnya nih, gamma N plus 1 adalah N gamma N. N-nya berarti sini apa nih? 1,5 enggak? Halo? N-nya 1,5 kan? Jadi N-nya sini adalah N-nya 1,5, gamma 1,5 ya, per S pangkat 2,5. Enak. Nah, ini sama dengan 1,5 itu kan kalau kita bulat 3/2 ya. 3/2 gamma dari 1,5 boleh nggak pecah? Berapa tambah 1? Berapa tambah 1? Setengah kan? Setengah tambah 1, 1,5. Ya, berarti N-nya berarti setengah. Ya enggak? Per, jelas nih. Gamma 1,5 adalah gamma berapa tambah 1? 1,5 adalah setengah tambah 1 enggak? Berarti N gamma N ya. S pangkat 2 setengahnya S pangkat 2 kali S pangkat setengah enggak? Sama ya. 3/2 kali. Nah, ini gamma 1 N plus 1. Ini gamma N plus 1 apa? N gamma N. Berarti setengah gamma setengah kan? Gamma setengah. N gamma N. N-nya sendiri adalah setengah ya. Setengah gamma setengah. Per S pangkat 2. S pangkat setengah sama enggak akar S? Ya, S kuadrat tetap. S pangkat 1,5. S pangkat setengah adalah akar S. Ya kan? Sama dengan. Terus ini 3 kali 1, 3. 2 kali 2, 4. Ya, 3/4. Gamma setengah itu, ini saya tahu. Gamma setengah itu nilainya adalah akar pi.
Ini pembuktiannya menggunakan integral lipat 2. Ya. Kalau salah ada di web saya tuh, ya. Anda lihat nanti. Gamma setengah 3/4 gamma setengah adalah akar pi per S kuadrat akar S. Atau ini boleh tulis 3 akar pi, 4-nya tak di bawah kan? 4 S kuadrat akar S. Jelas sampai sini? Ya, seperti itu. Ini contoh dari Laplace T pangkat N, baik N-nya yang di atas 1A itu adalah N-nya bilangan cacah, mulai dari 0 ya. Sedangkan yang 1B adalah N-nya pecahan. Tapi yang istimewa pecahannya adalah pakai setengah-setengah itu, 1,5, 2,5, setengah, ya. Cukup jelas sampai sini? Oke. Yang ini yang contoh dari Laplace T pangkat N. Kemudian kita masuk contoh yang kedua adalah Laplace E pangkat AT. Ya. Laplace E pangkat AT. Cukup jelas sampai sini? Oke, kita masuk yang kedua adalah Laplace dari 5E pangkat 3T. 5 ini konstanta ya, boleh keluar ya. Konstanta boleh keluar dari Laplace atau transformasi Laplace atau Laplace transform. Jadi tinggal E pangkat 3T. Ya nak, 5-nya sudah keluar di luar. Nah, Laplace dari E pangkat AT sesuai rumusnya apa? Adalah seper S min A. Ya nak? Adalah seper S min A. Jadi ini adalah 5 kali seper S min A. A-nya berapa? A-nya 3 ya, E pangkat AT. S min A, A-nya 3. Biasanya adalah 5 per S min 3. Sudah jelas? Jadi simple. Lebih sulit membuktikannya ya. Membuktinya lebih sulit daripada menyelesaikannya. Ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ini adalah yang nomor 2. Contoh nomor 3 tentang Laplace kosinus omega T. Ya. Ya. Atau mau catat atau mau lanjut? Nanti saya berikan di mana juga. Nanti diulang lagi di rumah, coba ya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah Laplace dari 6 kosinus dari 2T. 6 ini adalah konstan. Berarti boleh keluar enggak? 6-nya keluar, tinggal Laplace dari kosinus 2T. Nah, Anda tahu Laplace dari kosinus omega T, apa rumusnya? Apa rumusnya? S, kosinus pasti pakai S. S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Ya, ingat rumusnya ya. Jadi ini 6 kali S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Ya. Sehingga hasilnya 6 kali S, 6S per S kuadrat ditambah 2 kuadrat adalah 4. Paham sampai sini? Ya. Ini contoh-contoh yang minggu lalu kan kita buktikan rumus-rumusnya. Ya. 6 rumus dasar. Ya. Jadi kalau ada konstanta boleh keluar dari Laplace transformnya. Ya. Berikutnya adalah sin omega T. Ya. Sin omega T. Ya. Yang keempat adalah Laplace dari 7 kali sin dari 3T adalah konstanta boleh keluar ya. Di 7 keluarkan Laplace dari sin omega T. Omeganya berapa? Omeganya 3 ya. Omega ya. Omeganya 3. Nah, Laplace dari sin omega T apa?
omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Ya. Suaranya sudah betul. Ini tadi saya cek dulu ya. Oke. Suaranya. Baik. Jadi 7 kali Laplace dari sin omega T apa? Omega, omeganya 3 per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Ya. Sama dengan 7 kali 3, 21 per S kuadrat ditambah 3 kuadrat berapa? 9. Jadi seperti itu ya. Sederhana kan, enggak terlalu rumit ya. Jelas ya. Seperti itu kita kerjakan. Masih ada 2 lagi. Ya. Karena selesai nanti ada sifatnya 4. Selesai 4 dengan beserta contohnya. Selesai itu kita masuk latihan soal persiapan UTS. Ya. Baik. Yang kelima, ya, memang masih ada waktu lagi tanggal 2 April. Ya, itu terakhir. Sudah minggu ke-7. Ya. Laplace dari 4 kali kosinus cos H. Cos H itu apa? Kosinus hiperbolik ya. Kosinus hiperbolik dari 5T. 5T sama 4 adalah konstanta, boleh keluar dari Laplace atau transformasi Laplace dari kosinus hiperbolik dari 5T. 4 kali. Nah, Laplace dari kosinus hiperbolik AT apa rumusnya? S per S kuadrat dikurang A kuadrat. Ya, dikurang. Kita tambah ya, kurang. Jadi S per S kuadrat dikurang 5 kuadrat. Ya, boleh. Ya, sorry, ini pakai biasa aja. Sehingga ini hasilnya 4 kali S, 4S per S kuadrat dikurang 5 kuadrat berapa? 25. Jadi inilah hasilnya. Jelas? Kemudian yang terakhir adalah sin hiperbolik AT. Ya. Sin hiperbolik AT adalah, oke, sudah. Yang keenam terakhir ini belum kita lanjutkan materinya, yaitu 8 dari Laplace dari 8 kali sin H sin hiperbolik dari 4T. Adalah 8-nya boleh keluar ya, 8 Laplace dari sin hiperbolik 4T adalah 8 kali. Nah, Laplace dari sin hiperbolik AT apa? A per S kuadrat dikurang A kuadrat ya. A ya. A per S kuadrat kurang A kuadrat ya. Jadi di sini A-nya adalah 4 ya. A-nya 4. Ini A. A-nya 4 per S kuadrat dikurang A kuadrat. Hasilnya 8 kali 4, 32 per S kuadrat kurang 4 kuadrat 16. Ya. Jelas? Terasa contohnya cuma ini aja yang dasarnya. Ya. Tinggal kita ikuti aja. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, kita masuk beberapa sifat penting dari transformasi Laplace atau Laplace transform. Oke, sudah. Jadi ada beberapa, tentunya ada 4 ya. Beberapa sifat penting dari transformasi Laplace. Transformasi Laplace.
atau Laplace transform. Ya. Yang pertama adalah sifat kelinieran. 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 Sifat kelinieran. Sifat kelinieran sifat seperti kata linier apa? Lurus ya. Garis linier, garis lurus ya. Jadi Laplace dari C1 kali F1T ditambah C2 kali F2T itu adalah apa? Ini boleh dipecahkan menjadi dua transformasi Laplace, ya enggak? Atau Laplace transform. Jadi Laplace dari C1 kali F1T ya, ditambah Laplace dari C2 kali F2T. Ini teori ya. Kemudian Anda tahu konstanta bisa keluar dari transformasi Laplace atau Laplace transform. Jadi kita bisa keluarkan di C1-nya keluar, tinggal Laplace dari F1T tambah C2 bisa keluar kali Laplace dari F2T. Anda tahu Laplace dari Ft secara umum rumusnya apa? Integral 0 beta hingga E pangkat min St kali fungsi T kali dt sama dengan fungsi S. Betul nggak? Ada kan? Rumus panjangnya kita Laplace fungsi T adalah integral 0 sampai tak hingga E pangkat min St kali fungsi T kali dt. Sama dengan fungsi S. Fungsi S itu apa? Fungsi kompleks. Ya, fungsi kompleks. Nah, berdasarkan ini kita ganti aja. Ini kita ganti dengan fungsi S. Jadi C1 kali, karena ini F1T, jadi F1S. Terus ini karena F2T, sini apa? Fungsi 2S. Sekarang sudah jelas? Ya. Mungkin saya langsung contoh ya. Saya enggak kejauhan gitu. Paham nggak di sini? Ya, ini kata linier. Kata linier itu ya apa istilah itu? Garis lurus. Jadi ini langsung dikaliin aja gitu ya. Ini sifat kelinieran ya. Dari apa? Kalau sifat penting dari transformasi Laplace atau Laplace transform. Ya. Cukup jelas sampai sini? Yang lain? Oke. Ya. Kita masuk contohnya. Apa contohnya? Ya, ada contohnya. Laplace dari 4T kuadrat, campur-campur ya. 3 kali kosinus dari 2T ditambah 5 kali E pangkat min T. Nah, sama dengan apa? Ini kita pecah menjadi 3 transformasi Laplace. Oke. Kemudian dipecah menjadi Laplace dari 4T kuadrat dikurang Laplace dari 3 kali cos 2T ditambah Laplace dari 5 kali E pangkat min T. Dan saudara tahu tadi konstanta bisa keluar dari transformasi Laplace atau Laplace transform, ya kan? Kita keluarkan. Jadi 4 dikeluarkan kali Laplace T kuadrat. 3-nya bisa keluarkan kali Laplace dari kosinus 2T. 5 bisa keluarkan kali Laplace dari E pangkat min T. Nah, Anda tahu Laplace T pangkat N apa rumusnya? Untuk N-nya bilangan cacah. N faktorial jadi 2 faktorial per S pangkat N plus 1. Ya enggak? N faktorial per S pangkat N plus 1. Min 3 kali apa rumus dari cos omega T? Omeganya 2 ya. Sini omeganya 2. Berarti S per S kuadrat ditambah
omega kuadrat. Ya. Omega kuadrat. 2 pangkat 2 ya. Ditambah 5 kali E pangkat AT rumusnya apa? 1/S min A. A-nya berapa? Min 1 ya. Ya, A-nya min 1. E pangkat AT. Ya kan? A-nya min 1. Sehingga ini hasilnya berapa? 2 faktorial 2 kali 1 ya. 2 kali 1, 2 kali 4, 8 per S pangkat 3. Udah. Min 3 kali S, 3S per S kuadrat ditambah 2 kuadrat, 4. Tambah 5 ke 1, 5 per S min plus 1. Selesai. Nggak usah disama penyebut ya. Nggak perlu. Biarkan aja. Kalau essay itu enaknya gitu kan. Kalau pilihan ganda, ya sama penyebut mabuk Anda. Sama lagi. Jadi jangan anggap pilihan ganda itu lebih mudah ya. Kadang-kadang itu menjadi lebih sulit. Ya. Karena Anda harus cari sampai sama persis. Ya. Itu yang masalahnya. Ya. Ini adalah contoh dari sifat kelinieran. Ya. Setiap ada konstanta pengalinya boleh keluar dari Laplace transform. Oke. Ini question so far? Ada pertanyaan? Ya, seperti ini. Yang penting ngerti ya. Ngerti itu yang paling penting ya. Mengenai apa ini ya. Di rumah nanti Anda bisa coba lagi ya. Sambil mengulang ya. Baik, sekarang sifat keduanya apa? Tadi sifatnya kelinieran yang pertama. Sifat kedua adalah translasi. Translasi itu apa sih? Pergeseran. Ya nak? Di sini translasi pertama. Karena ada yang kedua nanti. Atau pergeseran. Ya, translasi ini sama dengan pergeseran. Atau pergeseran. Jadi translasi pertama atau pergeseran. Pergeseran pertama sebetulnya itu ya. Di sini selalu jika ya. Jika Laplace fungsi T yang saya tulis tadi. Yang rumus panjang apa? Integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T dt sama dengan fungsi S. Betul nggak? Sama dengan fungsi kompleks. Ya kan? Maka Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T adalah fungsi S min A. Nah inilah salah satu sifatnya. Ya, akan diuji nanti. Ya. Bukan pembuktiannya, tapi contoh hitungannya. Ya. Oke, Laplace E pangkat AT kali fungsi T, mengapa hasilnya fungsi S min A? Ya. Apa buktinya? Buktinya apa? Kita tahu rumus dasarnya Laplace rumus awalnya Laplace dari fungsi T adalah apa? Integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T dt. Yang hasilnya fungsi S. Di mana fungsi T sini sama sama ini ya. Enak? Jelas sampai sini? Ini adalah rumus dasar yang dikemukakan oleh Bapak Simon Laplace. Ya kan? Tetapi di YouTube kalau Anda cari ada 2 video yang dikemukakan oleh Bapak Profesor Emeritus Arthur Matuk. Ya. Arthur Matuk ini yang juga mengajar kalau tadi kalau Anda cari di apa? Di YouTube itu banyak mengajar ODE, Ordinary Differential Equation, persamaan diferensial biasa. Ya. Banyak. Oke. Kemudian kita sesuai dengan rumus ini, kita masukkanlah rumus yang soal yang kita mau buktikan, yaitu Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T, ya kan? Sama dengan apa? Berarti fungsi T-nya yang saya garis hijau ini yang saya substitusi nak ini. Saya ganti ini. Integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali E pangkat AT kali fungsi T, kena gitu. dt. Halo?
Jelas masalah? Nah, kemudian E pangkat min ST dengan E pangkat plus AT boleh nggak digabung? Jadi apa? Ya, kita gabung, ya. Kita gabung itu artinya dan ingat integral 0 tak hingga adalah apa? Integral 0 tak hingga adalah integral tak wajar. Enak. Benar kan? Integral tak wajar ya. Tapi sini kita tidak selesaikan itu ya. Nah, bukan. Jadi ya, ini kita gabung sehingga Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T adalah integral 0 tak hingga. Nah, ini kita gabung. Ya, kita gabung menjadi E pangkat apa? E pangkat min ST ditambah AT enggak? Kalau dikalikan E sama E pangkatnya ditambahkan, ya enggak? Ya, ditambahkan min ST tambah AT kali fungsi T dt. Dan ini sama dengan 0 tak hingga E pangkat min dikeluarkan minnya dikeluarkan T-nya. Apa yang tinggal? S kurang A, betul enggak? S kurang A ya. S kurang A. Nah, kali fungsi T kali dt. Ini fungsi apa? Nah, coba lihat. Coba kita perhatiin ya. Jadi kalau Anda lihat sini, kalau ini rumus dasarnya ini S warnanya yang jauh ya. Ini S, maka sini fungsi S. Kalau sini S min A, enggak nih? Maka sini menjadi apa? Fungsi S min A. Nanti sini S min A. Jadi dah. Itu namanya mengidentikan, ya kan? Menyamakan bentuknya. Jadi kalau sini S min ST kan, S fungsi S. Kalau sini ini kan lainnya sama enggak? Fungsi TDT, fungsi TDT. Sama kan? E pangkat min sekian T. Kalau ini S min SD ya. Ini S fungsi S. Kalau sini min dalam kurung S min A kali T, S min A-nya fungsi S min A enggak? Nah, jadilah rumusnya. Jadi Laplace E pangkat AT kali fungsi T adalah fungsi S min A. Adalah fungsi S min A. Terbukti? Bukti simple kan? Cuma pakai logika gitu. Kalau S, fungsi S. Kalau fungsi S min A, fungsi S min A. Jelas ya? Oke. Ada yang mau tanya? Halo? Nah, kita masuk contoh. Ya. Kita masuk contoh. Habis ini. Jadi mengidentikan bentuknya seperti itu ya. Mengidentikan kalau sini di rumus dasarnya. Ya, tadi ini. Kok nggak kelihatan aneh. Di rumus dasar ini fungsi S. Nih, fungsi S. Maka sini E pangkat min ST, S menjadi fungsi S. Kalau sini min dalam kurung S min A kali T, S min A, maka sini fungsi S min A. Sudah jelas? Baik. Sekarang kita masuk contoh hitungannya. Terserah Anda mau catat atau apa? Hah? Lanjut dia. Oke. Contoh ini saya kasih juga kan ya. Contoh, nah, Laplace dari E pangkat min T, berarti kali sin 2T adalah apa? Nah, kita punya ini E pangkat AT. A-nya berapa sini? Ini A-nya berapa? Min 1. Ini apanya nih? Ini FT-nya enggak? FT kan? Kan E pangkat AT
kali fungsi T. Ya. Ini min 1 ya. Min T. E pangkat min T. A-nya min 1 enggak? Ya, A-nya min 1. Oke. Sesuai rumusnya ini adalah fungsi apa tadi? Fungsi S min A. Ya kan rumusnya. Jadi fungsi S min A-nya berapa? Min 1 enggak? Berarti ini fungsi S tambah 1. Oke, sesuai rumus fungsi S min A. A-nya sendiri min 1. Jadi S dikurang min 1, S tambah 1 enggak? Halo? Nah, Pak ini kan. Nah, baru kita salin nih. Fungsi T-nya berapa sini? Fungsi T-nya adalah sin 2T enggak? Sin 2T enggak? Oke. Fungsi S berapa? Rumus kebalikan ini tadi diketahui ini. Laplace fungsi T adalah fungsi S. Dibalik. Fungsi S adalah Laplace fungsi T. Betul enggak? Kita balik aja ya. Fungsi S adalah Laplace dari fungsi T. Nah, kita ganti nih. Fungsi S berapa? Laplace dari sin dari 2T. Fungsi S berapa? Fungsi S berapa? Omega buah per S kuadrat ditambah omega kuadrat enggak? Ya kan? Atau ini 2 per S kuadrat tambah 4 enggak? Nah, padahal yang kita mau cari apa nih? Fungsi S per 1 enggak? Ya, dari sini. Maka fungsi S per 1 berapa? Substitusi kan? Jadi 2 tetap per S-nya kita ganti dengan S plus 1 kuadrat. S kuadrat kan menjadi S plus 1 kuadrat tambah 4. Nah, ini yang kita masukkan ke sini. Kita masuk ke sini. Hingga jadi apa? Sama dengan 2 per S kuadrat. 2 per S plus 1 kurung kuadrat tambah 4. Ya kan? Kan mencari kan fungsi S plus 1. Nah, ini selesaikan berapa nih? 2 per segitiga Pascal. Apa? Kuadrat suku pertama S kuadrat. 2 kalinya. 2 kali S kali 1, 2S. Tambah 1 kuadrat. Suku kedua 1 tambah 4. Ya. 1 tambah 4 kan bisa dijumlahkan. Jadi hasilnya 2 per S kuadrat ditambah 2S di plus 5. Inilah jawabannya. Jelas sampai sini? Nah, nanti kita belajar inverse-nya dibalik. Inverse dari 2 per S kuadrat tambah 2S plus 5 sama dengan ini. E pangkat min T kali sin 2T. Jadi ilmunya bolak-balik. Apa kayak kimia ya. Kesetimbangan. Ya nak? Keseimbangan ya. Bisa dibolak-balik. Jadi inverse dari 2. Inverse Laplace dari 2 per S kuadrat tambah 2S plus 5. Hasilnya nanti min T kali sin 2T. Nah, ilmunya belum kita pelajari. Oke, sampai sini jelas? Ingat ini akan saya uji modelnya gini nanti ya di penyelesaiannya bukan bukti ya. Oke, sebenarnya bukti tidak apa-apa juga. Oke, ada pertanyaan? Halo. Kebetulan ini saya ngajar materinya sama dengan yang di ASO, Product Design Engineering. Ya. Di BES, Binus ASO School of Engineering. Saya singkat ASO aja gitu. ASO itu nama perusahaan, ya. Kayak Astra gitu. Ya. Indonesia tuh Astra contohnya gitu. Dia ASO. Dia punya turun tinggi juga. Jadi mereka biasanya sebelum skripsi mereka ada magang ke sana, dikirim ke Jepang. Ya. Ada tiga program, bukan program studi ya, program, yaitu ARE, ARE, Automotive Robotic Engineering, PDE, Product Design Engineering, kadang tambah BE, Business Engineering. ARE itu di bawah program studi sistem komputer. Ya, sistem komputer tahu kan? Teknik komputer engineering.
Kemudian PDE dan BE, Product Design Engineering dan Business Engineering itu di bawah teknik industri. Ya. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjutkan ya. Baik. Contoh selesai, kita masuk sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga. Apa sifat yang ketiga? Yaitu ya, sifat yang ketiga translasi kedua. Tadi translasi pertama tadi kan? Ini translasi itu pergeseran ya. Kedua atau pergeseran. Maksudnya translasinya itu yang pergeseran ya. Pergeseran. Salah. Pergeseran. Geser. Ya. Kedua GT sama dengan fungsi T min A. Ini 0. GT dengan fungsi T min A kalau T-nya besar dari A. GT sama dengan 0 kalau T-nya kecil dari A. Maka Laplace dari GT adalah E pangkat min AS. S-nya fungsi kompleks ya. Ya. E pangkat min AS kali fungsi S. Nah ini. Kalau apa rumus? Bisa sih. Cuma Anda harus tahu datang dari mana kan. Dari mana asal nenek moyang. Tahu. Mengenai T besar dari A tuh atau T kecil dari A tuh artinya apa? Laplace tuh batasannya dari 0 sampai tak hingga enggak? Kan Laplace fungsi T integral 0 sampai tak hingga, batas bawah 0, batas atas tak hingga. Berarti dari 0 ya. Kalau T kecil dari A itu sama enggak artinya T itu terletak antara 0 sampai A. Betul enggak? Kemudian kalau T besar di A apa ya? T terletak antara apa? Dari A sampai tak hingga. Kan 0 sampai tak hingga tadi kan? 0 sampai tak hingga. Jadi berarti kalau kecil dari A, dari 0 sampai A. Kalau besar dari A sampai plus tak hingga. Jelas sampai sini? Pengertian ini kalau dari for real, ya saya pakai ini. Tapi Anda tidak dapat dari for real ya. Statistik tidak dapat dari for real. Kalau jurusan matematik dapat. Ya. Oke. Banyak. Pakai begini-gini itu banyak sekali. Ya. Nah, datang dari mana rumus ini? Ini yang kita ingin cari. Dari mana sih datangnya nih? Apa buktinya? Kita punya rumus dasar apa tadi? Laplace dari fungsi T adalah, berulang-ulang ya, 0 sampai tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T kali DT. Yang sama dengan fungsi S. Fungsi kompleks. Ya kan? Ini fungsi T ya. Akhirnya agak tebal ini. Fungsi DT ya. Oke. Ini rumus dasarnya. Nah, sekarang kalau GT berapa? Laplace GT apa? Laplace GT adalah berarti kan 0 sampai tak hingga ya nak? E pangkat min ST kali GT kali DT. Benar? Hasilnya fungsi GS, ya kan? Nantinya kan jadi GS. Kan gitu kan? Ikuti kan? F jadi G, ya kan? Nah, si GT ini punya batasan kan? Nya sama dengan 0, GT sama dengan 0, jika T-nya antara 0 sampai A kan? Si GT ini sama dengan fungsi T min A, jika T antara A sampai T. Halo? Nah,
Berarti ini saya bisa pecah kan? Ini dipecah menjadi dua integral, yaitu apa? Laplace dari GT adalah apa? Integral. Nah, mulai yang kecil dulu, 0 sampai A, 0 dari 0 sampai A, dari 0 sampai A, ya, 0 sampai A, E pangkat min ST, fungsi T-nya berapa? Nih, 0 sampai A, fungsi T-nya berapa nih? 0, 0 ya, dt. Ditambah, kemudian dari A sampai Tainggah, E pangkat min ST, fungsi T-nya apa? Ini 0 sampai A sampai Tainggah, fungsi T, GT berapa? GT. FT min A ya. FT min A. FT min A dt. Sudah jelas? Masih ingat enggak saya jelaskan waktu di ODI apabila integral tak tentu, integral 0 berapa? Integral 0 C konstan. Tapi kalau ia tertentu saya bilang integral 0 adalah 0. Tertentu itu maksudnya ada harga batasnya. Ini kan ada harga batasnya 0 sampai A. Jadi integral 0 adalah 0 ya. Ini hasilnya adalah 0. Ini semua ini sama dengan 0. Sudah jelas? Atau hilang gitu ya. Maka tinggal apa? Tinggallah Laplace GT adalah integral A sampai Tainggah E pangkat min ST fungsi T min A ke dt. Ya enggak? Jelas sampai sini? Ya. Sehingga Laplace ya, Laplace GT adalah integral A sampai Tainggah ya, A sampai Tainggah E pangkat min ST E pangkat min ST kali fungsi T min A dt. Sudah jelas itu? Tinggal yang belakangnya kan, depannya 0. Nah, supaya hanya menjadi Laplace, gimana? Kita harus ubah A sampai Tainggah menjadi 0 sampai Tainggah. Gimana? Oh ya, ini punya, kalau DT punya T kan? Kalau DU punya U. Betul kan? Jadi kita misalkanlah T min A itu sama dengan U. Ya. Kita misalkan T min A itu sama dengan U. Atau U sama dengan T min A. Ya. Kita misalkan di sini. Ya. Jadi sampai sini, sampai sini bingung kita. Ini mau diapain nih? Nah, ini yang kita misalkan dengan U. Ya, kita misalkan. Jadi misalkan ya, misalkan U sama dengan T min A. Turunan U terhadap T apa? DU per DT. Turunan T berapa? 1, A konstan 0. Betul enggak? Sama dengan 1 enggak? Kali silang. DU sama dengan apa? DT. Jelas sampai situ? Halo? Nah, tadi kan Anda lihat sini U sama dengan atau U dengan T min A. Atau dibalik T min A berapa? Yang ini. Ini kalau kita balik T min A sama dengan U. Enak. T min A sama dengan U. Berarti T sama dengan apa? U tambah A enggak? Ya. T sama dengan U tambah A enggak? Sekarang kita masukkan sekarang. T-nya ini punya T enggak nih? Ini kalau DT ini punya T ya. T sama dengan A, T sama dengan Tainggah, betul enggak? Ini batasan ini punya T kan? Mengapa? Karena ini DT. Karena DT batasnya T, DU batasnya U, ya. Nah, T dengan U tambah A. Kita ambil dulu. Ini T sama dengan berapa yang pertama? Batas bawahnya berapa? Ini, batas bawahnya berapa nih? T sama dengan A. Maka T sorry. Balik saya. T sama dengan A, U-nya sama dengan apa? U-nya kita mau cari U ya.
U-nya berapa? Ini tadi sudah dicari, sebetulnya ini nggak usah lagi ya. T, U tambah A. Oke. Yang kita butuh sebetulnya ini, sorry ya. Ini dari sini aja. Kita ambil yang ini. Yang ini kita ambil ya. Yaitu U sama dengan T min A. Supaya lebih tegas ini A. Sekarang ini batasnya punya DT kan. DT berarti punya T. T sama dengan A. Batas bawah T sama dengan A. U berapa? Ganti. T-nya yang kita ganti. T-nya ganti A kurang A. Berapa? 0. T sama dengan tak hingga. Paling atas kan? Kan batasnya A sampai tak hingga. Maka U berapa? Tak hingga kurang A. Tak hingga itu besar. Dikurang A itu kecil. Tetap besar. Enak. Tak hingga. Jadi pada saat T ini adalah batas apa? Batas A sampai tak hingga. U-nya berapa? U-nya dari 0 sampai tak hingga enggak? Sama sih enggak? Kalau T-nya dari A sampai tak hingga ini. Dari soal ini kita ganti U-nya menjadi 0 sampai tak hingga enggak? Nah, sehingga bentuk ini menjadi apa? Kita salin ya. Kita salin dulu yang atas ini tadi apa? Laplace GT apa tadi? Laplace GT adalah apa tadi? Integral T dari A sampai tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T min A dt. Nah, sekarang ini kita ganti dengan Laplace dari Laplace kita ganti dengan oh ya, tetap GT ya. GT ya kita mau ya GT tetap GT ini. Yang ini kita ganti. Jadi U dari berapa? Di sini T sama dengan A, U sama dengan berapa? 0. T sama dengan tak hingga, U sama dengan tak hingga kan? Atau di sini adalah T terletak antara apa? Antara 0 sampai tak hingga. Kalau sini tadi T ini U nih ngaco ini. U ya. U-nya terletak antara kalau ini T terletak antara apa nih? A sampai tak hingga. Diubah menjadi U dari 0 sampai tak hingga. Betul nggak? Nah, jadi ini tetap GT, tapi sini U. U dari 0 sampai tak hingga. E pangkat min S, T-nya ganti. T-nya mana tadi? T-nya sama ini. T-nya sama dengan apa? U tambah A. Ganti sini. T-nya U tambah A ya. U. U tambah A. Fungsi T min A, U misalkan tadi kan. DT, DU nak? Ini tadi. DU sama dengan DT. Atau dibalik DT sama dengan DU nak? Ya, DT sama dengan DU. Ganti ya. Paham sana? Halo. Sebenarnya boleh gini, boleh gak? Tadi ini sebetulnya bisa dibalik nih. Kalau T dengan U tambah A, ini sama kan? Nih? DT diturunkan terhadap DU adalah 1 tambah 0. Nah? Sama dengan 1. Sehingga DT berapa? DU juga kan? Boleh nggak? Boleh DU sama dengan DT, boleh DT sama dengan DU. Ada dua ya. Dua-dua cara sama. Jadi ini batasnya kita ganti. Dari T-nya A sampai T hingga, kita ubah jadi batasnya U dari 0 sampai T hingga. Ya. Jelas ini? T-nya kita ganti, T min A ganti U. Ya kan? Nah, sampai sini jelas? Halo? Ini kita pecah nih. Menjadi apa nih? U dari 0 sampai U dari 0 sampai tak hingga. E pangkat apa nih? Min SU min AS. Betul nggak? SA atau AS kali fungsi U DU. Terus ini U dari 0 sampai tak hingga E pangkat min SU kali E pangkat min AS kali FU DU. E pangkat min AS bukan fungsi U. Boleh keluar enggak? Boleh keluar ya. Boleh keluar ke di luar integral. Jadi apa?
Jadi Laplace GT sama dengan E pangkat min AS, E pangkat min AS kali integral U dari 0 sampai tak hingga E pangkat min SU fungsi U DU. Ini sama dengan apa? E pangkat min AS kali, ini apa nih saudara? Kalau U-nya saya ganti T semuanya, sama enggak menurut Laplace? Laplace apa? Laplace fungsi T enggak? Yang sama dengan fungsi S. Itu enggak? Halo? Paham enggak? Ya. Jadi kadang-kadang pembuktiannya itu ya. Ini adalah rumus Laplace kan? Kan boleh kan? Kalau U saya ganti T atau apa saja kan? Kan bentuknya adalah bentuk rumus Laplace, ya enggak? Fungsi Laplace sama dengan Laplace fungsi U sama dengan fungsi S. Nah, Anda ngerti nggak maksudnya? Kalau nggak ngerti, mungkin saya jelaskan yang di atas. Wah, nih. Oke, jadi kalau diubah dalam U, tetap ya, tetap. Saya mau tanya, ini ngerti nggak nih? Yang, jadi kalau dikeluarkan E pangkat min AS, tinggal integral U dari 0 sampai tak hingga, itu kan model Laplace kan? 0 sampai tak hingga, E pangkat min, semua T-nya kan di U. Jadi E pangkat min SU, fungsi U, DU. Itu adalah fungsi S. Jadi gini-gini. Jadi kalau Anda rumus Laplace itu kan dari Laplace dari fungsi T, kan ini tadi. Sini ya. Laplace dari fungsi T adalah apa? 0 sampai, ini T ya. T dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST fungsi T dt. Ya, adalah fungsi S. Kalau ini saya ubah menjadi ini, U-nya. U yang dari 0 sampai tak hingga E pangkat min SU kali fungsi U DU. Ini fungsi apa? Fungsi S juga. Ya kan? Ini identik nama ini. Saya pertanyaannya. Identik nggak? Identik ya. Nah ini permainan ini nanti banyak nanti di Laplace, di rumus-rumus statistik bisa diturunkan, bisa menggunakan Laplace. Salah satunya yang saya masukkan di web saya ada kan aplikasi transformasi Laplace pada statistik ada itu yang bentuk gamma satu eksponensial ya ada dua ya coba Anda lihat nanti ya jelas sampai sini jadi dasar ini yang kita pakai untuk menyelesaikan ini ya tadi ya oke kita buktilah bahwa Laplace GT adalah E pangkat min AS kali fungsi S sudah jelas oke kalau sudah kita lagi kita contoh ya sedikit contoh contohnya ya yang masuk contoh GT nih mengapa saya tidak pakai F karena di sini ada F lagi nanti bingung ada kan T min 2 ini yang F F F T min A nya kan pangkat 3 untuk T besar dari 2 ini 0 untuk T kecil dari 2 ditanya Laplace GT ya ditanya Laplace GT oke T besar ini apa nih 2 nya apanya halo
T besar dari A. Ya, kan ini T min A kan? Ingat nggak tadi ya? T min A pangkat 3 nih, T besar dari A, T kecil dari A. Berarti sini A-nya berapa? A-nya 2. Ya. Sini adalah fungsi T min A. Enak. T min 2. Enak. T min A. Jadi fungsi T min A hanya langsung 2 sama dengan T min 2 kurung pangkat 3. Nah. Halo. T min A pangkat 3 kan A-nya 2 kan? A-nya 2. Kalau T min 2 ini saya ganti T, jadi apa? Fungsi T sama dengan T pangkat 3. Nah. Kalau ini fungsi T min 3, berapa fungsi S? Adalah Laplace dari fungsi T kan? Berapa fungsi S? Laplace dari T pangkat 3. Rumusnya apa? N faktorial per S pangkat N plus 1. Sama dengan apa? 3 kali 2 kali 1 per S pangkat 4. Atau 6 per S pangkat 4. 3 kali 2 kali 1 kan? 3 faktorial adalah 6. Ya nak? Dapat 6 per S pangkat 4. Ya. Nah, baru kita masuk rumusnya tadi apa? Rumusnya Laplace GT adalah E pangkat min AS kali fungsi S. Betul nggak gitu? E pangkat min A. A-nya berapa? 2 S kali fungsi S-nya apa nih? Fungsi S-nya berapa? 6 per S pangkat 4. Sehingga ini hasilnya berapa? 6 kali E pangkat min 2S per S pangkat 4. Per S pangkat 4. Hello? Jelas sampai sini? Inilah. Kalau menyelesaikannya lebih mudah ya. Membuktikannya yang agak sedikit panjang ya. Oke. Any question? Tidak ada. Tinggal satu lagi sifat terakhir, ini sebetulnya jarang dipakai, tapi tidak apa-apa supaya tahu aja. Sifat pensekalaan. Pensekalaan. Mungkin kalau di matrik pernah belajar enggak? Dilatasi. Atau perkalian dilatasi. Perbesaran. Ya. Bisa pengecilan, bisa perbesaran. Ya kan? Itu sebetulnya belajar di matrik itu juga di komputer grafik. Grafkom. Ya. Grafkom komputer grafik itu bisa di gambar kecil menjadi besar kan? Ya, berapa kali lipat deh. Nah, itu namanya dilatasi. Ya. Oke, tinggal ini sifat terakhir. Sudah itu kita bahas soal-soal latihan deh. Tapi sini ada pertanyaan dulu. Ya, kalau tidak ada, kita masuk sifat yang keempat. Ini sebetulnya jarang dipakai, tapi supaya tahu aja. Yang keempat adalah pensekalaan. Skala, dikata skala, pensekalaan. Ya, pensekalaan. Sama halnya jika Laplace dari fungsi T sama dengan fungsi S, maka Laplace dari fungsi AT, jadi pengalinya itu A ya, fungsi AT adalah 1/A kali fungsi S per A. Ini yang kita butuhkan. Nanti dengan saya contohkan yang bisa langsung, nggak usah pakai AT-AT itu. Ya. Oke. Putih apa? Kita punya rumus dasar, Laplace dari fungsi T, selalu nih, ya, integral 0 sampai T hingga, ini T ya, E pangkat min ST kali fungsi T dt yang hasilnya fungsi S. Enak. Nah, ya butuh sini apa? Laplace AT ya. Nah, kita cari. Jadi Laplace dari fungsi AT apa? Adalah integral 0 sampai T hingga
E pangkat min ST fungsi AT DT. Ya, nak? Sampai sini jelas? Ini saya namakan persamaan pertama misalnya. Nanti kita pakai ya. AT ini kita misalkan dengan U. Ya, AT-nya kita misalkan dengan U. Ya, ini kita misalkan dengan U. Kita terus ini misalkan. Ya, jadi misalkan U sama dengan AT. Yaitu turunan U. Ya, ini boleh ini ya, turunan U terhadap T apa? DU per DT adalah A kali turunan T berapa? 1. Sehingga hasilnya A. Kali silang DU sama dengan ADT. Nah, kita mau cari DT. DT berapa? DT sama dengan DU per A. Atau 1/A kali DU. Sama enggak? Ya. DT adalah DU per A atau 1/A kali DU. Ya. Nah, kemudian kita masukkan batasannya. Tadi U dengan AT. Ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Halo? Ini tadi ini batasnya si T ya. Ini T sama dengan 0 sampai T enggak. Kita nanti mencari juga batasnya U. U-nya juga harus 0 sampai T enggak juga. Kita coba aja ya. Jadi tadi kita misalkan U sama dengan AT. Ya, ini kita misalkan. Nah, kita lihat T-nya tadi dari mana nih? T dari 0 sampai T enggak enggak? T sama dengan 0 berapa? U berapa? Kalau T sama dengan T enggak, U berapa? Nah, kita masukkan nih. Jadi kalau T sama dengan 0, U berapa? A kali T-nya 0. A kali 0, 0. Jadi U-nya 0 ya. Kalau T-nya sama dengan tak inggah, maka U berapa? A dikali tak inggah. Hasilnya apa? Tak inggah. Berarti batasnya T dari 0 tak inggah identik dari U dari 0 sampai tak inggah. Sama enggak? Ya. Nah, kita ambil soal tadi. Soal yang kita yang persamaan pertama tadi. Persamaan pertama tadi yaitu Laplace dari fungsi AT. Enggak? Sama dengan apa tadi? Ini. Laplace fungsi AT adalah integral T dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST fungsi AT DT. Ya nak? Ya, itu kan. Ya, sekarang kita substitusi yang tadi ini. Kita masukkan apa nih? Jadi Laplace dari fungsi U kan? AT-nya kan misalkan U tadi kan? U sama AT. Ini U-nya, ingat tadi, T-nya dari 0 sampai T-nya dari 0 sampai tak hingga. U-nya juga dari 0 sampai tak hingga enggak? Sama ya. Berarti ATU ini U-nya juga 0 sampai tak hingga. Dari 0 sampai tak hingga. E pangkat min S. Ah, ini. Kalau U dengan AT, T berapa? U per A enggak? Ya. U per A kan? Kalau U dengan AT, T adalah U bagi A. U per A. Jadi T-nya diganti dengan U per A. Kali fungsi AT diganti dengan U. DT berapa tadi? DT sama dengan 1/A kali DU. Halo? DT adalah 1/A kali 1/A kali DU. 1/A-nya konstan. Boleh keluar enggak? Nah, jadi Laplace dari fungsi U sama dengan U-nya dari 0. U-nya dari 0 sampai tak hingga. Ya. Pangkat ini min, ini boleh enggak min S per A? Boleh gitu? Min S per A kali U. Sama enggak? Min S per A kali U kali fungsi U kali DU. Sama dengan, halo, atau ini tetap AT ya, boleh gak ya? Fungsi U itu kan balik lagi AT kan? Ini sama dengan apa nih? 1/A kali apa?
Seper A udah keluar tadi, sorry. Udah keluar kan tadi. Nah ini pakai identik tadi. Seperti yang rumus nomor 2 tadi ya. Pakai saran pertama. Ada enggak tadi? Kalau kalau sini S, ini nih. Mana rumus pertama tadi? Kalaunya S, bukan ini tadi. Kalau dia S, ini nih. Kalau dia S, ini. Kalau dia S, maka ini fungsi S. Ya enggak? Kalau sini fungsinya S per A, sini fungsi S per A. Itu. Sama enggak? Nah, kita balik lagi sini ya. Kalau ini S, fungsi S. Kalau ini ada seper A tadi seper A-nya keluar ya. Sorry, ini seper A-nya keluar ya. Seper A. Ada seper A enggak nih? A-nya A-nya keluar kan? Seper A. Jadi ini adalah seper A. Sini seper A kali fungsi apa? Kalau ini S, ini S. Kalau ini S per A, sini S per A. Maka sini Laplace dari fungsi AT, U-nya balik lagi ya. U-nya sama dengan AT kan. AT sama dengan 1 per A kali fungsi S per A. Terbukti. Sudah jelas? Kita mau buktiin tadi itu enggak? Sifat penskalaannya. Fungsi Laplace fungsi AT 1 per A kali fungsi S per A. Sudah terbukti? Halo? Ya. Atau saya kasih warna sini. Kalau ini S per A, ini fungsi S per A. Ya nak? Ini kasih panah hijaunya atau kuning. Ya nak? Kalau S, S. Kalau S min A, S min A. Ingat tadi? Kalau S min A, S min A. Fungsi S min A. Kalau S per A, dia fungsi S per A. Sudah jelas? Oke. Kalau sudah, kita masuk contoh. Nah, ini bagian terakhir. Sudah itu kita mulai bahas persiapan UTS. Ya. Baik. Ini contoh. Sebetulnya ini contoh ini bisa langsung. Laplace dari sin 3T berapa? Omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Itu enggak? Selesai. Pendek kan? Tapi kita menguji, benar enggak? Yang kita buktikan penskalaan ini benar enggak? Kita coba ya. Ini A, berarti ini A-nya berapa sini? Kan AT ini. A-nya 3 enggak? Nah, sesuai rumusnya apa rumusnya tadi? 1 per A apa? Fungsi S per A. Betul enggak? Artinya 1/3 fungsi dari S per 3. Ya. Nah, kita lihat. Kalau ini adanya fungsi AT, fungsi AT ini artinya sama dengan sin AT, betul enggak? Ya kan? Ini AT ya. A-nya kan di 3. Berarti fungsi 3T adalah sin 3T enggak? Kalau 3T-nya saya ganti T, apa? Fungsi T berapa? Sin T. Betul enggak? AT-nya diciutkan. AT ciut T. T gitu ya. Nah, kalau fungsi T adalah sin T, berapa fungsi S? Nah ini tadi. Fungsi S berapa? Omeganya 1. Kita pakai rumus dulu. Fungsi S adalah Laplace dari fungsi T sama dengan Laplace dari sin T. Betul enggak? Apa rumusnya? Fungsi S adalah omega 1 per S kuadrat ditambah omega kuadratnya enggak? Omega 1 kan? Halo, sini omega yang berapa? 1. Hasilnya 1 S kuadrat plus 1. Ya kan? Ini fungsi S. Nah, sekarang masuk ke sini. 1/3 dari fungsi S per 3. Sorry. Fungsi S per 3 apa? Kalau S per 3, S-nya diganti S per 3 enggak? S per 3 kurung kuadrat ditambah 1. Itu enggak gitu? Halo? Kita mau tulis ini fungsi S per 3 adalah
S per 3 kuadrat plus 1 enggak? Ini S ya. Tebal hilang nih. Ini adalah S. Nah, berarti sini adalah sepertiga kali seperberapa nih? S kuadrat per 3 kuadrat 9 plus 1. Ya. Ini plus 1 ya. Aduh, terlalu. Nah, dikali dengan 9 per 9. Boleh enggak? Dikali dengan 9 per 9. Kemudian ini dicoret. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3 berapa? 3. Nah, kita kalikan nih berapa hasilnya? Sama dengan 3 kali 1, 3 per S kuadrat per 9 kali 9 berapa? S kuadrat 1 kali 9 berapa? 9. Hasilnya apa? 3 per S kuadrat plus 9. Enggak? Padahal kalau kita pakai rumus apa? Sin omega T. Sin omega T rumusnya apa? Omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, kita masuk Laplace dari sin 3T. Ya, kalau kita tahu ini ngapain pakai pensekalan dari kerjaan nih. Omeganya 3 per S kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya apa? 3 per S kuadrat ditambah 9. Sama hasilnya. Sama enggak? Mengapa kita capek-capek? Tapi itu sekali lagi ilmunya. Ya, ilmunya. Betul ilmunya benar. Tapi ngapain capek-capek gitu kan? Itu sama kurang kerjaan. Ya, jelas sampai situ. Maka selesailah yang 4 sifat ini. Kita memasuki latihan persiapan. Ya. Any question so far? Ada yang mau ditanya? Ya, udah sulit kan? Halo, sulit? Enggak ya? Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita siap-siap. Kita lagi latihan yang ada 10 soal latihan ya. Sebetulnya itu 55 sama modelnya ya. Cuma ya tipe soalnya macam-macam latihan. Jadi pensekalan kalau nggak perlu, nggak, ya kalau bisa rumus langsung, why not ya? Mengapa tidak kita pakai rumus langsung aja? Ya, ya. Ya, jelas maksudnya. Nah, kita mulai. Wah, cukup jauh ya. Oh, iya. Apalah. Nah, ini ketemu dia nih. Tuh. Kelihatan jelas nggak? Kalau Anda online, pasti dekat dengan monitor. Pasti jelas. Kalau duduk belakang, nah ini kejauhan. Kekecilan nggak? Oke. Nah, ini find general solution, solusi umum dari persamaan dari PD eksak. Ini sudah kasih tahu ya, PD eksak. Jadi Anda pakai PD eksak, jangan pakai PD yang lain, cari penyakit. Ya. Ya. Find general solution, soalnya dalam bahasa Inggris ya. Karena permintaan dari jurusan mata kuliah Anda termasuk apa, Dain apa, harusnya kuliah Anda bahasa Inggris juga ya. Tapi sayang enggak bisa. Saya menerangkannya dalam bahasa Inggris enggak bisa. Oke. Jadi find general solution of exact differential equation. Ini ODE ya, masih kelompok ordinary differential equation. Oke. Ini yang kita misalkan dengan apa nih? Sorry, M
X, Y. Ini tanda ikut ya. Ini yang kita misalkan dengan N, X, Y. Enak. Jadi kalau M, X, Y adalah 3X kuadrat tambah 5XY kuadrat, maka kita cari sini do M per do Y. Ini terbalik ya, jangan do M per do X. Salah. Ya. Do M per do Y. Nanti yang satu lagi do N per do X. Nilainya harus sama. Kalau yang sama baru beda eksak. Kalau tidak sama, bukan beda eksak. Nah, itu yang pakai faktor integrasi. Ingat enggak? Ada 6 faktor integrasi. Ya, ada 6. Jadi di sini do M per do Y, ya, kita turunkan terhadap Y. Lingkari yang ada Y-nya. Lingkari ya. 3X kuadrat bukan fungsi Y. Berarti ini apa? Konstan. Turunannya berapa? 0. 5X konstanta pengali. Y kuadrat turunannya berapa? 2Y. Jangan pakai Y aksen ya. Itu implisit. Ya. Sehingga ini do M per do Y berapa? 5 kali 2, 10XY. Oke. Kemudian, tuh ramai. Buat kelompok itu biasa itu. Sudah tahu saya tidak pernah bikin kelompok. Oke. N, X, Y berapa? Sama dengan 2Y kurang 3Y kuadrat tambah 5X kuadrat Y. Ini diturunkan terhadap X. Lingkari X-nya. Kita lingkari X-nya. Berarti yang bukan X, konstan. Nah, ini 2Y konstan. Turunannya berapa? 0. 3Y kuadrat konstan. Turunannya 0. 5 konstanta pengali, 5Y. 5Y adalah konstanta pengali. X kuadrat turunannya berapa? 2X. Ya, hasilnya berapa? 10XY. Sama? Sama. Berarti do M per do Y sama dengan do N per do X. Ini adalah PD eksak. Ya, ini merupakan PD eksak karena memenuhi syarat do M per do Y sama dengan do N per do X. Jelas? Setelah itu barulah kita cari PD eksak. Nah, sekarang mana mudah diintegralkan? Yang depan atau yang belakang? Ya, kita depan 2 suku. Yang belakang 3 suku. Sama aja sebetulnya itu ya. Cuma ya lebih pendek ya kelihatannya. Oke, kita cari cara pertama. Berarti kita menggunakan cara pertama yang depan ya. Cara pertama, fungsi dua variabel ini adalah integral. Nah, integral apa? Yang depan ya, M. M X, Y, dx. Ya kan? Kalau dx, konstantanya lawan. X apa? Pasangannya Y. Hubungannya, turunan F terhadap Y. Apa? Turunan F terhadap Y apa? Do F per do Y. Betul enggak? Sama dengan apa? Pasangan M. Apa? N. Ini yang kita pakai untuk mencari konstanta Y nanti. Betul enggak? Masih ingat? Atau udah lupa? Lupa ingat. Ya. Jelas ini? Jadi yang turunan ini, turunan F ini terhadap Y ya. Yang belakang nih, Y. CY. Kalau CX, ya do F atau do X. Ya, lihat C-nya. Y ini letakkan kalau integral dx, konstanta Y. Integral dy, konstanta X. Ya enggak? Paham ya? Halo? Nah, itu sih. Oke, jadi ini adalah fungsi dua variabel. Ini adalah integral M-nya berapa? Mana M-nya tadi? M-nya adalah 3x kuadrat tambah 5xy kuadrat. Ya. 3x kuadrat tambah 5xy kuadrat. Ya, ya 3xy kuadrat. Dx tambah konstanta Y
Maka fungsi dua variabel adalah, ingat integralnya terhadap X. Berarti coba yang kita kerjakan terhadap X saja. Betul nggak? Yang bukan X, konstanta. Merupakan konstanta. Jadi sini 3 konstanta, integral dari X kuadrat berapa? 1/2 tambah 1 1/3 X pangkat 2 plus 1. X pangkat 3. Betul nggak? Tambah 5 Y kuadrat konstanta pengali. Integral X pangkat 1 apa? 1 tambah 1 setengah X pangkat 1 tambah 1 kuadrat. X kuadratnya. Tambah konstanta Y. Maka fungsi dari dua variabel berapa sih? 3-nya coret. Enak. Tinggal apa? X pangkat 3 ditambah 5/2 X kuadrat Y kuadrat. Tambah konstanta Y. Inilah fungsinya sebetulnya, tetapi konstanta Y-nya belum diketahui. Benar. Nah, kita ambil ini. Apa nih? Do F turunan ini, turunan F terhadap apa? Y kan? Dari sini. Do F per do Y apa? Do F per do Y lingkari Y-nya. Karena do F per do Y lingkari Y. Yang ada Y mana? Ini sama konstanta Y enggak? Halo? Berarti X pangkat 3 konstan. Turunannya berapa? 0. 5/2. 5/2 X kuadrat konstanta pengali. Y kuadrat turunannya berapa? 2Y. Konstanta Y turunannya apa? C aksen Y. Ya enggak? Ini sama dengan apa nih? Sama dengan apa? N X, Y. Ya enggak? Nah, ini duanya boleh coret enggak nih? 5/2 dengan 2Y. Duanya coret enggak? Tinggal apa? Tinggal 5 X kuadrat Y tambah C aksen Y sama dengan, nah NY-nya tadi yang panjang itu 3 suku ini. Ini NY kan berapa nih? 2Y kurang 3Y kuadrat. Ya enggak? 2Y kurang 3Y kuadrat tambah 5X kuadrat Y. Betul enggak? Coba lihat kembali. Betul? 2Y kurang 3Y kuadrat tambah 5X kuadrat Y. Yang kita coret apa? 5X kuadrat Y-nya. Betul enggak? Maka tinggal apa? Tinggallah C aksen Y adalah 2Y kurang 3Y kuadrat. Nah, ini kita cari konstanta Y-nya. Jelas sampai sini? Ya, kita cari konstanta Y-nya. Konstanta Y sama dengan apa? Integral C aksen Y dy. Ini anak Y sama dengan integral Y aksen dy. Jadi konstanta Y sama dengan integral C aksen Y dy. Konstanta Y sama dengan integral berapa tadi? C aksen Y-nya berapa tadi? 2Y dikurang 3Y kuadrat. 2Y dikurang 3Y kuadrat D. Maka konstanta Y berapa? 2 kali, oh ini integralnya terhadap Y kan? Berapa? 1/Y pangkat 1. 1/1 tambah 1, 1/2, Y pangkat 1 tambah 1, Y kuadrat. Ini 3 kali integral Y kuadrat 1/2 tambah 1, 3, Y pangkat 2 tambah 1, 3. Tambah C. Belakangnya kan? Tak tentu. Nah, 2-nya ini bisa coret, 3-nya bisa coret. Tinggal apa? CY adalah Y kuadrat ditambah, tambah dikurang. Dikurangi Y pangkat 3. Tambah C. Baru jawab nih. Solusi. Apa? Solusi umum. Kita mengandung C, PD eksak, ada PD aja boleh. Adalah fungsi dua variabel tadi sama dengan 0. Ya enggak? Sama dengan C nanti C-nya bentrok sama C lagi. Nah, sama dengan 0.
Nah, masukkan ya. Salin di mana dari fungsi ini nih, yang kotak hijau nih. Apa tuh? X pangkat 3 tambah 52 X kuadrat Y kuadrat tambah CY, ya enggak? Fungsi X, Y-nya apa? X pangkat 3 apa? Plus 5/2 X plus 5/2 X kuadrat Y ya. X Y kuadrat atau X kuadrat Y kuadrat. Oh, udah 2 kuadratnya. X kuadrat Y kuadrat. Terus tambah CY ya. Tambah CY sama dengan 0. Nah, CY-nya ganti. Jadi X pangkat 3 tambah 5/2 X kuadrat Y kuadrat. CY salin nih. Ini apa nih? CY ini kita salin sama dengan apa? Y kuadrat min Y pangkat 3. Y kuadrat. Y kuadrat ya. Tambah C. Sama dengan 0. Selesai. Itulah jawabannya. Yang Y kuadratnya Y pangkat 3. Y kuadrat sini. Min Y pangkat 3. Ya. Selesai. Sudah jelas? Seperti itu. Sulit ini. Halo, beda eksak ya. Oke. Nah, kita teruskan. Udah, belum? Sudah selesai belum? Hah? Kalau sudah, kita teruskan. Soal berikutnya. Nah, ini PD apa? PD linear sudah kita tahu tuh. Find general solution of linear differential equation. PD linear kan. Nah, dari PD linear ini rumus umumnya apa? dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx. Berarti berapa px-nya? Y ini hilang kan ya? 3y per x. Y ini hilangan di 3 per x. Tuh. Berapa qx ya? Di daerah sama dengan kanan. X pangkat 5. Ya. Ini px, ini qx. Kemudian gunakan apa? Mediatornya sx. Adalah E berpangkat integral px dx. Benar? Sama dengan E pangkat integral 3 per x dx. E pangkat 3-nya boleh keluar ya? 3-nya keluar, tinggal dx per x. Benar? E pangkat 3 ln x. 3 ini boleh pindah ke belakang dia pangkat enggak? Jadi sx sama dengan apa? E berpangkat ln x pangkat 3. Sama dengan berapa? E pangkat ln di belakang ln ya. X pangkat 3. Masih ingat enggak? Itu berdasar A pangkat log B bilang pokok A. Hasilnya B. Ya kan? Jadi kalau E pangkat ln U, U. Ya. Jadi E pangkat ln X, E pangkat ln X pangkat 3 ya X pangkat 3. E pangkat ln U, U. Ya, ingat E pangkat ln U adalah U. Oke. Nah, data ini baru jawab solusi. Ya. Solusi umum PD, ada PD linear boleh. Rumusnya apa? Y adalah 1/Sx kali integral Sx kali Qx kali dx ditambah konstanta C. Nah, Y sama dengan 1/X pangkat 3 dikali integral X pangkat 3 Sx-nya. Qx-nya berapa? X pangkat 5. Itu ya? Dx tambah C. Berarti Y sama dengan
seper X pangkat 3. Integral X pangkat berapa tuh? 8 tambah C. Jadi Y sama dengan seper X pangkat 3. Integral dari X pangkat 8 berapa? Seper 9 X pangkat 9 tambah C. Sampai sini selesai udah. Mau dikalikan boleh, hati-hati kalau dikalikan 1/9 X pangkat 6, enak 9 kurang 3 kan? Tambah C per X pangkat 3. Kalau dikalikan bentuknya jadinya Y adalah 1/9 X pangkat 9 kurang 3, 6, ditambah 1 X pangkat 3 kali C, C per X pangkat 3. Bukan C ya, C per X pangkat 3. Udah, kalau nggak bisa dikaliin biar aja gitu. Betul. Kalau esai bebas, pilihan ganda sampai sama persis. Jelas? Oke. Udah lagi kita absen ya. Ya, kita absen dulu. Eh, Jadi saya tidak ganggu sana aja. Absennya dari sini. Ini udah banyak yang absen, bagus. Tapi yang kosong cuma 2. Brian Antonio. Apa? BRY. Brian. Brian ya. Brian Antonio. Biasanya ada. Angkatan Binusian 24. Ini tadi penyakit. Kemudian Nusantara Kusuma. Wih, nama ibu kota tuh Nusantara. Yang baru nanti ya. Mengapa? Nusantara. Lupa. Forget. Cuma itu aja yang kosong. Wah, ini bagus sekali nih. Saya enggak banyak ini. Ya. Oke, ini oke. Ini berarti kita stop.